Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Para pemirsa dan jemaah Masjid Al-Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita dimudahkan kembali untuk sama-sama berkumpul di ruangan masjid yang sama-sama kita cintai ini di Masjid Al-Hijrah guna melanjutkan kajian rutin kita bersama guru kita nanti Ustadz Maududi Abdullah LC hafizahullahu taala. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku kedua dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh senantiasa kepada sunnah-sunnah beliau dan ajarannya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, seperti biasa ini adalah pertemuan kita yang ke-48 dan merupakan pertemuan perdana secara offline di bulan Syawal 1446 Hijriah. Kita akan mendengarkan lanjutan kajian dengan subbahasan yaitu Al-Wahhab dari fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Dan seperti biasa juga nanti di sesi terakhir jika waktu memungkinkan antum bisa bersoal jawab di 081175500606 untuk pemirsa Asil TV, dan untuk jemaah bisa langsung menuliskan pertanyaan dan menyampaikannya ke depan. Taib, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja serahkan kepada guru kita untuk kesempatan hari ini, dan kepada Ustaz kita persilahkan falyatafadhal masykura wa mahjur. Nah, Taib, satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh dijelaskan apakah ada takwil yang dibolehkan Ustaz dan itu dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang salaf terdahulu? Jazakallahu khairan Ustaz. Ilmu yang Anda tahu tidak ada. Ilmu yang Anda tahu tidak ada. Namun yang dimaksudkan oleh sebahagian orang takwilnya para sahabat adalah ketika para sahabat mensyarah makna itu yang bukan takwil, bagian daripada maknanya. Seperti wajah Allah, ridho Allah, bagian daripada maknanya. Allah punya wajah, namun untuk mendapatkan wajah Allah itu harus mendapatkan ridho Allah. Wajah Allah kemudian dikatakan zat Allah. Naam, zat Allah tabaraka wa ta'ala. Ada kaidah yang mengatakan bahwa sekiranya Anda tidak mengingkari makna yang diinginkan lalu mendatangkan makna yang tidak bertabrakan, itu bukan takwil. Lakukan solat untuk mengharapkan wajah Allah. Lakukan solat untuk mengharapkan wajah Allah. Ini makna zahir, jelas. Anda ingin bertemu Allah di surga untuk bisa melihat wajah Allah? Ya atau tidak? Berarti Anda harus diridhoi Allah dulu. Lakukan dengan ikhlas. Maka ketika maknanya, ketika para ulama mengatakan ini perintah untuk ikhlas, itu bukan takwil. Karena kita tidak mengingkari makna wajah. Namun untuk bertemu Allah di surga, kita harus ikhlas agar ibadah kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan kemudian kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Mendapat ridho Allah lalu masuk surga. Di surga bertemu Allah tabaraka wa ta'ala dan diberikan nikmat. Semoga kita salah satu di antaranya bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas mengharapkan ridho Allah di dalam bab ini tidaklah takwil. Karena Anda tidak mengingkari masalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah diyakini, dan di antara maknanya adalah lakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Tadi sudah kita katakan,
bumi dan langit dalam genggaman Allah di hari kiamat. Bukankah ini menunjukkan keperkasaan? Maknanya di dalamnya ada kemahaesaan, maha kuatnya Allah, maha besarnya Allah. Ini bukan takwil. Ini makna yang ada di dalam. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam langit dan bumi pada hari kiamat, terkandung di dalamnya keperkasaan, terkandung di dalamnya kebesaran. Allah maha besar, langit dan bumi di genggaman Allah, tanpa mengingkari Allah punya tangan, dan salah satu sifat tangan itu menggenggam, tanpa mengingkarinya. Maka ini bukanlah takwil, saudaraku, namun ini adalah kandungan makna yang ada di dalam sifat tersebut yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, tinggallah wajah Rabbmu, Ibnu Abbas mengatakan dzatuhu, zat Allah. Ya, tapi bukan berarti Ibnu Abbas mengingkari wajah. Ini yang disebut dengan tafsir. Dalam istilah para ulama terdahulu, bukan istilah sekarang, tafsir juga disebut dengan takwil. Tapi maknanya tafsir, bukan takwil yang difahami oleh orang sekarang. Takwil melarikan makna. Ulama-ulama terdahulu, ilmu tafsir disebut dengan ilmu takwil. Pahami, hati-hati istilah ulama terdahulu dengan pemahaman sekarang tentang masalah takwil. Takwil yang tadi kita katakan di pelajaran, takwil yang tercela. Tapi kalau takwil dengan makna pemahaman ulama terdahulu, takwil artinya tafsir, itu tidak tercela. Oleh karena itu Imam At-Tabari, karena beliau ulama terdahulu, di awal-awal abad ketiga, menyebut kitab tafsirnya adalah takwil. Kitab tafsir beliau disebut dengan kitab takwil. Beliau yang menyebutnya kitab takwil. Maksudnya adalah kitab tafsir. Tafsir ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ada istilah yang berbeda. Ala kulli hal, takwil dengan makna tak meyakini seperti yang Allah katakan, harus melarikan kepada makna lain dan mengingkari apa yang Allah katakan, itulah dia takwil yang kita bahas tadi. Dan yang seperti ini tidak ada pada generasi salaf soleh. Yang seperti ini tidak ada pada generasi salafus soleh. Nah, baik, sampai di sini pertemuan kita, karena itu pertanyaan yang terakhir tadi seperti yang disampaikan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha memahami syariatnya dengan baik dan benar. Al-Quran dan Sunnah adalah hidayah. Maka kembalikan pemahaman kita kepada hidayah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sampai sesuatu di dalam Al-Quran dan Sunnah tak bisa difahami sampai akal kita mencari di tempat lain pemahaman yang benar. Sesuaikan akal kita dengan apa yang ada di dalam sumber hidayah itu sendiri. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa kita petik hikmah dan juga manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bersama guru kita lagi untuk melanjutkan kajian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.